إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ورحمته وخالقنا أبي وأصحابه والتابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين جميعا وقبول من المسلمين والمسلمات وأهل والبيت والمسلمين وعلى المسلمين مشايخي ومشايخنا وجدي وجدي المسلمين كافة المشايخ الأولين موحدا والمسلمين ويسأل المؤلفين هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Salatul Khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'uha salasatun faiyakun aduna fi ghairi qiblatin fasul tarusu firqatun wa shalla mayyakum bil firqatil ma'atal ula wa tukim wa harasan thumma yusalli ra'ah bil firqatil ukhra walau fi jum'ah thumma atamma swahihim yusallimu wa iyyakum fi qiblatin safahumu safaini thumma bil jami'i ahrama wa ma'ahu yasjudu safun minhuma wa harasal akharu thumma haitsu qam falyasjudu tsani wa yalhaqul imam. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'uha salasatun fa iyakun aduna fi ghairi qiblatin fasun. Anwa'uha adapun macam-macam salatul khaufi. Salasatun ialah 3. Macamnya salatul khaufi itu ada 3. Fa iyakun aduna fi ghairi qiblatin. Fa'iyakun maka jika ada aduna apa musuh kita, musuh yang sedang akan kita perangi, fi ghairi qiblatin ialah di selain arah kiblat, fi ghairi qiblatin ialah di selain arah kiblat, berarti bisa utara, selatan atau timur. Fasun maka sunnahkanlah olehmu tahrusuh menjaga firqatun apa golongan, tahrusu menjaga firqatun apa satu golongan, wasalla dan solat man siapa orang yakummuh yang menjadi imam siapa man, yakum yang menjadi imam siapa man. Sholat bil firqatil ula dengan kelompok yang pertama atau golongan yang punya kalian apa? Bil firqatir raqati. Bil firqati ar-raqatah al-ula begitu. Bil firqati dengan kelompok ar-raqatah pada satu rakaat, rakaatan atau rakaatah? Ar-raqatah kepada satu rakaat al-ula yang pertama, tutim menyempurnakan siapa firqatil ula, wa harasat dan menjaga atau mengawasi siapa firqatul ula, Tsumma yusalli kemudian sholat siapa imam man yakum tadi. Tsumma yusalli kemudian sholat siapa imam rakaatan kepada satu rakaat.
rakaatan kepada satu rakaat, sholat bil firqatil ukhra dengan golongan yang lain, bil firqatil ukhra dengan golongan yang lain. Walau fi Jum'atin, sekalipun di Jumat, sekalipun di dalam sholat Jumat. Summa atammat, kemudian menyempurnakan siapa firqatil ukhra, kemudian menyempurnakan siapa firqatul ukhra, maksudnya menyempurnakan kepada rakaat keduanya. Wabihim, dan dengan firqatul ukhra, wabihim, dan dengan firqatil ukhra yusallimu, salam siapa imam, yusallimu, salam siapa imam. Begini, ini praktek sholat ketika keadaan menghadapi musuh, tapi belum peperangan, maksudnya belum saling tonjok-ronjok, belum saling menghunuskan pedang dan lain sebagainya, cuma saling mengawasi, musuh di sana, kita ada di sini. Yang pertama, kalau misalnya musuh ternyata ada di arah selain kiblat, baik utara, selatan ataupun di timur. Kalau musuh ada di selain kiblat, di selain arah kiblat, maka caranya imam membagi jemaah menjadi dua jemaah, menjadi dua shaf atau menjadi dua golongan. Firqah pertama, golongan pertama itu mengawasi. Firqah yang lain itu sholat bersama imam untuk melaksanakan satu rakaat. Jadi perlu praktik, kalian nggak mau nanti. Bisa dibayangkan ya. Jadi dua kelompok, satunya menjaga musuh, mengawasi musuh, takut musuh bergerak atau melakukan apa ya kan, jadi harus dijaga, diawasi. Satunya ini, golongan ini, satunya itu melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, tapi satu rakaat saja, bil firqatil ula rakaatan, tutim, menyempurnakan. Kemudian misalnya setelah selesai, jadi kan melaksanakan sholat dengan firqah yang pertama. Sholat ketika sujud, setelah bangun dari sujud, duduk, sujud lagi, dan sujud kedua kan berdiri, ya kan? Firqah yang pertama ini yang sudah melaksanakan satu rakaat bersama imam, itu menyelesaikan sholatnya sendiri. Setelah selesai kemudian langsung jaga, mengganti firqah yang tadi menjaga. Firqah yang menjaga ini ikut imam, sholat bersama imam. Bil firqatil ukhra summa atammat wa bihi yusallimu. Jadi, ini perlu praktek kayaknya. Perlu praktek ya. Coba ada 3 orang saja maju. Ada yang mau 3? Kamu Yun, maju Yun. Siapa yang tidak maluan? Kamu maluan nggak? Maju. Ayo, siapa? Ini mungkin jarang terjadi, cuman ya biar tahu prakteknya. Ada yang jadi imam, ada 3 orang. Jadi ada satu kelompok, ada satu kelompoknya yang menjaga. Ayo, maju. 3 orang. Gak apa-apa maju. Ya sudah, gak usah berdiri, gak apa-apa. Kamu satunya jaga. Kamu sholat dengan ini, kan? Jadi menjadi 2 kelompok. Misalnya ini banyak, kamu jaga ke sana, misalnya musuhnya di sana. Ini konteksnya musuh lagi ada di selain kiblat. Sana kiblat kan? Sana. Jadi firqah pertama menjaga musuh. Ini sholat dengan imam, takbir. Singkat cerita kan, langsung sujud kedua ini. Sujud kedua, bangun, misalnya anggap ini sudah berdiri. Misalnya berdiri kan. Ketika berdiri seperti ini, kamu menyelesaikan sholat sendiri. Menyelesaikan sholatnya untuk menyempurnakan kan satu rakaat. Kamu selesaikan, imam juga selesaikan.
Kamu selesaikan sendiri, kamu ikut imam. Masuk ke sini, masuk ke imam. Nah, masuk ke imam, kamu selesaikan sholatnya sendiri, setelah itu kamu jaga. Salam sendiri, kamu jaga. Ya, anggap ini sudah menjaga. Nah, kamu menyelesaikan. Terus ikut dengan imam, sujud. Sujud kedua, berdiri. Nah, kamu kan tahiyat. Kamu kurang 1 rakaat, kamu berdiri. Gak usah berdiri, anggap sedang berdiri. Jadi kamu berdiri, menyelesaikan, imam nunggu ini. Nunggu, setelah itu nanti salamnya barengan. Ini kalau musuh di selain arah kiblat. Paham? Begini ya praktiknya. Ya, paham. Ini kalau misalnya subuh. Kalau misalnya subuh, cuma 2 rakaat kan ya. Kalau misalnya 3 rakaat, berarti prakteknya firqah yang pertama tadi, ini tadi, dengan imam melaksanakan 2 rakaat dulu. Prakteknya sama seperti tadi, cuman ketika sudah menyelesaikan 2 rakaat, ini kemudian memisahkan diri dengan imam, kemudian sholat sendiri, 1 rakaatnya tadi dilaksanakan sendiri, dia masuk. Nah gitu ya. Paham ya? Nah, sudah. Tunggu dulu, ya gak apa-apa. Maren maju boleh, Maren. Karena lagi maju lagi nanti. Karena ada tiga praktek atau udah praktek. Wa iyakun fi kiblatin soffahum soffaini. Wa iyakun, dan jika ada fi kiblatin, dan jika ada siapa musuh fi kiblatin, ialah di kiblat, di arah kiblat. Berarti sekarang musuhnya di arah kiblat, di barat berarti. Musuh posisinya ada di arah kiblat. Soffah, maka membentuk sof siapa imam, hum kepada jemaah, hum kepada ya pasukan, maka membentuk sof siapa imam, hum kepada jemaah, soffaini dengan 2 sof, dibentuk 2 sof. Summa bil jami'i ahroma, summa bil jami'i, kemudian dengan semuanya sof tadi, semuanya jemaah tadi, ahroma takbiratul ihram siapa imam. Imam melaksanakan takbiratul ihram bersama semua jemaah, meskipun dibagi 2, tapi takbiratul ihramnya bersama-sama. Kalau tadi tidak. Jadi kalau tadi itu takbiratul ihram dengan kelompok yang pertama tadi, tapi salamnya dengan kelompok yang kedua. Karena kelompok yang kedua tadi tak melaksanakan salam bersama imam, tak melaksanakan takbir bersama imam, maka dia melaksanakan salam bersama imam. Ini melaksanakan takbiratul ihram bersama imam, tapi salamnya tidak bersama imam. Kalau yang sekarang praktek yang kedua ini, takbiratul ihramnya sama-sama bersama imam, baik kelompok pertama ataupun kelompok yang kedua, itu sama-sama melakukan takbiratul ihram bersama imam. Wamahu, dan bersama imam, wamahu, dan bersama imam, yasjuduh, sujud soffun siapa 1 sof. Wamahu, dan bersama imam, yasjuduh, sujud soffun siapa 1 sof, minhuma dari soffaini. Ada 1 sof di antara 2 sof tadi, itu melakukan sujud bersama imam, ikut sujud bersama imam. Waharosah, dan menjaga al-akharuh siapa sof yang lain. Sof satunya ikut sujud bersama imam, sof yang lain itu menjaga atau mengawasi musuh. Summa haitsu qomah, sekiranya berdiri siapa imam, imam kemudian berdiri. Falyasjudits tsani, maka hendaklah sujud ats-tsani siapa sof kedua, sof yang kedua. Falyasjudits tsani, maka hendaklah sujud ats-tsani siapa sof yang kedua. Wayal hakil imamah, wayal hakih, dan menyusuli siapa ats-tsani al imamah kepada imam. Ini praktek beda lagi. Kalau misalnya musuh ada di arah kiblat, maju lagi, tolong. Sekarang musuh ada di arah kiblat. Yun jadi imam, kelompok yang pertama menjadi 2 sof. 2 sof ya, silakan begitu. Misalnya ini banyak kan, ini bayangan banyakannya. Jadi banyak, ini 1 sof, ini 1 sof. Sama-sama melakukan takbir bareng, takbir.
Allahu Akbar. Takbirnya tetap bareng, rukunya bareng. Ruku bareng-bareng. Silakan ruku. Ruku anggap ruku. Nah, ini anggap salat duduk misalnya gitu kan ya. Ruku, kemudian i'tidal. Tetap bareng. Jadi takbiratul ihramnya, berdirinya, rukunya, i'tidalnya masih bersama imam karena musuh ada di arah kiblat. Masih bisa diawasi. Wah, masih enggak. Nah, kemudian tenang kan kayak gitu kan ya. Masih tenang. Setelah ini ada satu soft yang ikut imam. Satunya jaga. Ketika sudah i'tidal, di dalam posisi i'tidal. Jadi imam sujud, ikut sujud. Ya kan? Anggap sujud kayak gitu kan? Wahai suqamah falyasjudis tsani. Ketika misalnya sudah berdiri ke atas, imam tadi berdiri, ini juga berdiri kan kayak gitu kan ya. Maka dia sampai sudah nyampe sujud kedua di rakaat kedua, sujud kedua yang terakhir misalnya dalam keadaan imam tasyahud, ya kan, ini juga tasyahud, ini nyusul sujud ya, anggap sujud. Jadi ketika ini sudah paham ya, tak paham tadi kan di dalam posisi i'tidal masih bersama. Berpisahnya itu ketika imam sujud di rakaat pertama. Sujud Yun, silakan Yun. Kamu sujud, kamu gak usah, kamu jaga musuh. Bangun Yun, salat biasa Yun. Turun lagi sujud. Sudah berdiri ke atas. Anggap ini ke atas kan ya. Lakukan lagi kan 2 rakaat. Ruku lagi, sujud lagi kayak gitu. Terus bangun lagi, sujud lagi. Tasyahud. Ayo tasyahud. Lah kamu di posisi ini menyusuli imam. Silakan dulu. Seret. Terus begini, ditunggu oleh imam. Nanti salamnya bersamaan. Jadi yang bersamaan itu apa ya? Jadi bersamanya itu di takbiratul ihram, berdirinya, rukunya, i'tidalnya dan salamnya. Itu kalau musuhnya ada di arah kiblat. Sudah, terima kasih. Falyasjudis tsani wa yalhaqil imamah, dan menyusuli imam. Tapi ini tak mungkin dipraktekkan ya, hampir tidak mungkin dipraktekkan karena sudah jarang ada peperangan seperti ini. Ini posisinya kalau itu kan tadi ada 3 bagian kan ya, anwauha salatatun. Yang pertama tadi yang di selain arah kiblat, yang kedua ketika ada di arah kiblat. Ini jarang sekali dipraktekkan dan bahkan semoga tidak ada perang-perang. Dan kalau sudah jarang dipraktekkan paling laku elang ya. Lupa lagi, besok paling sudah lupa. Tapi semoga enggak, kan ada videonya. Tapi enggak di video tadi. Wafil tihamil harbi. Ini macam yang ketiga di dalam praktek sholat siddatil khaufi. Oh iya, saya belum menjelaskan siddatil khaufi ini. Saat sholat di dalam keadaan sangat mengkhawatirkan, dalam ketakutan. Jadi dalam perangan. Siddatil khaufi maksudnya sholat dalam keadaan peperangan, gitu lah gampangnya. Siddatil khauf. Wa fil tihabil harbi, dan di dalam berkecamuknya perang. Dan di dalam berkecamuknya perang sholat siapa jemaah, siapa ya mereka semuanya tadi jemaah, baik imam ataupun semua pokok tentara-tentara tadi dan pemimpin-pemimpinnya, mahma'am kanahum, sebisanya, mahma'am kanahum, sebisa mereka, mahma'am kanahum, sebisa mereka, rukbanan, baik berkendara, au bil ima, atau dengan isyarah, baik di dalam keadaan berkendara, baik pakai unta kalau dulu mungkin pakai kuda atau semisalnya, au bil imai,
atau dengan cara berisyarah. Isyarah pakai mata atau isyarah pakai terserah, pokok pakai isyarah. Jadi kalau sudah kadung berkecamuk, pedang laman deman masa kayak apa aja kan? Pedang sudah dihunuskan kemana-mana, ada tembak, ada ini musuh mukul cetak lengan. Jadi tak usah sholat seperti tadi, cukup sebisanya. Pakai isyarah, ya misalnya dalam kendaraan silahkan tak usah menghadap kiblat. Berarti ngadep kiblat gak usah, sebisanya. Sholat sebisa kalian. Pokok, nah sebisanya. Allah Akbar, tak bisa ruku, bisa itu berarti tak bisa ruku, pakai isyarah saja. Kalau bisa sujud, Gus, tak usah sujud berarti. Kalau masih bisa sujud dulu. Musuh jauh misalnya, sujud dulu. Tak masalah kalau seperti pokok sebisanya. Tak bisa sujud secara langsung, pakai isyarah. Itu kalau sudah berkecamuk antara musuh dengan orang Islam, orang kafir dengan orang Islam sudah melakukan percampuran dalam satu peperangan. Ini macam yang ketiga. Jadi macam yang pertama tadi musuh di selain arah kiblat. Macam yang kedua ketika musuh ada di arah kiblat. Macam ketika peperangan sudah berkecamuk. Waharramu dan mengharamkan siapa ulama. Waharramu dan mengharamkan siapa ulama ala rijalil asjada. Ala rijali atas beberapa laki-laki. Al-asjada mengharamkan al-asjada kepada emas. Ulama mengharamkan laki-laki terhadap emas, artinya baik digunakan atau hanya disimpan, laki-laki tak boleh. Tak boleh digunakan ataupun disimpan, tak boleh oleh laki-laki. Bin nasji dengan tenunan, wat tamwihi dan sepuhan, baik itu berupa tenunan, emas tenunan atau emas sepuhan yang ditenun seperti sarung sutra misalnya gitu kan laki-laki biasa pakai sarung sutra. Kalau terlalu banyak sutranya tak boleh, haram. Baik hanya sebagai koleksi disimpan atau sebagai sepuhan. Ada disepuh, misalnya gelasnya disepuh dengan emas, tak boleh. La hala soda, tidak ketika soda apa ya? Tidak ketika berkarat. Kalau sudah karat, emasnya sudah karat misalnya. Pokok apa ya? Kok emas ada yang berkarat? Apa soda ini ya? Warnanya itu sudah pudar. Sudah menjadi apa putih-putihan atau kayak sudah hilang warna emasnya. Itu masalah. As-soda itu namanya. Soda itu sudah hilang warnanya. Mukhalisul qazi. Ini atafnya kepada al-asjadah dan mengharamkan siapa ulama khalisul qazi kepada sutra murni. Khalisul qazi atau sutra murni, awil hariri atau sutra. Jadi qazi dengan harir ini sama sebenarnya. Jadi harir itu jenis, di bawahnya adalah qazun. Jadi sutra qazun itu namanya. Jadi sutra itu secara apa ya? Secara jenisnya di bawahnya itu ada qazun dan lain sebagainya. Ghaliban dan mengharamkan pula ghaliban kepada emas yang dominan. Ghaliban kepada emas yang dominan illa anas sawirih kecuali atas anak kecil. Kecuali atas anak kecil. Begini maksud bait ini. Ulama mengharamkan laki-laki menggunakan sutra yang murni, full sutra. Misalnya ada laki-laki menggunakan sarung full sutra, tidak ada campuran sama sekali, itu namanya kholis, full sutra. Semua yang digunakan untuk dirajut menjadi sarung atau pakaian lainnya, itu sutra, full, sutra semua, gak ada campurannya. Maka haram, jelas. Dan begitu pula, ghaliban, lebih dominan maksudnya. Jadi antara sutra dengan benangnya atau kapasnya itu lebih banyak sutranya. Maka itu juga haram. Kalau misalnya masih sama 50-50 atau 50-50 maka itu masih boleh. Menurut kitab ini ya.
Di kitab ini menjelaskan kalau masih boleh 50%, maka tetap boleh laki-laki menggunakan sarung tadi atau pakaian tadi, tak masalah. Dan juga misalnya masih diragukan, ini lebih banyak sutranya atau lebih banyak benangnya. Masih diragukan seperti itu, maka itu diperbolehkan. Yang tak boleh kalau misalnya lebih banyak sutranya atau jelas-jelas sutra semua. Itu baru tidak boleh. Kalau sekarang kan banyak seperti BHS. BHS itu mahal teman-teman. Ada yang sampai 7 juta, 8 juta sarung. Sarung, ya. Montakai, betul. Belum juta hilang. 8 juta hilang. Keng mon gajah duduk, paling petok lemak seket. 50 atau 7 li. Montakai ke pakon petok. Ya kan? Barang muda kayak gitu. Jadi kalau murah, tekai ke pakun sepetok. Kalau sarung sutra BHS, itu ada yang 7 juta, sekoni boy, sedikit saja. Nyantol ke paku, serat. Itu nggak bisa diperbaiki, sulit itu diperbaiki. Saya sudah, kalau saya nggak pernah beli ya sampai 2 juta, 5 juta nggak pernah. Paling 1 juta, 1.500.000, kayak gitu kalau sarung. BHS. Ini kebetulan sedang pakai BHS sih, promo. Kalau BHS memang mahal. Bahannya beda teman-teman. Halus. Jadi kalau misalnya korengan biasanya pun kan korengan, ya kan? Itu gak sakit ke koreng kalau sutra. Tapi mon gajah duduk, temporan kui korengan mah kui gajah duduk, lo kapi tak beres-beres. Tapi kalau sutra ya pengetahuan saya kayak gitu. Kalau saya rasakan memang halus kalau sutra. Kalau lebih banyak sutranya haram, tak boleh. Kecuali bagi anak kecil. Kalau anak kecil yang menggunakan tak masalah. Babu sholatil jumu'ati. Ini bab sholat jumu'ah. Bacaannya bisa jumu'ah, bisa jum'ah, bisa jum'ah, bisa jum'ah, bisa jumu'ah, bisa jum'ah, 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 jumu'ah, boleh. Tapi di dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, pakai dhammah mimnya. Ini tentang sholat Jum'ah. Warak'atani farduha lil mu'minin. Warak'atani, dan ialah 2 rakaat. Farduha, adapun farduhnya Jumat, lil mu'minin, bagi orang mukmin. Lil mu'minin, bagi orang mukmin, kullifah, yang mukallaf, yang ditaklif siapa mukmin. Kullifah, yang ditaklif siapa mukmin, maksudnya mukallaf. Hurrin, yang merdeka. Dakarin, laki-laki. Mustautinin, yang berdomisili. Mustautinin, yang berdomisili. Maksudnya tidak berperjalanan. Disihatin, yang sehat. Sehat maksudnya ya tidak sakit. Sholat Jumat hukumnya itu wajib. Wajib bagi siapa? Jumlahnya Jumat itu 2 rakaat. Wajib untuk orang mukmin. Mukallaf, meskipun mukmin tapi tidak mukallaf tak wajib. Jadi harus mukmin, mukallaf, laki-laki dan bermukim. Kalau laki-laki mukmin mukallaf tapi perjalanan, maka tak wajib Jumat. Berarti tidak salat, enggak salat duhur kalau berperjalanan dan sehat. Kalau misalnya sakit, maka tak wajib Jumat, karena termasuk wamin aqdaril Jum'ati, termasuk dari udur-udurnya Jumat adalah sakit salah satunya. Yang kedua hujan, sebagaimana udurnya berjamaah seperti itu juga. Hujan tak wajib berjamaah. Hujan tak wajib Jumat. Ini yang saya bahas adalah kewajibannya, bukan orang-orang yang menjadikan Jumat.
Jadi ada orang yang wajib Jumat, ada orang yang menjadikan Jumat. Maksudnya begini, kalau orang yang bermukim itu wajib Jumat, baik mustautin ataupun tidak mustautin, baik berdomisili ataupun tidak berdomisili, itu wajib Jumat. Misalnya saya dari Madura, berperjalanan ke sini, bermukim di sini 1 atau 2 hari, maka mendengar Jumat saya wajib Jumat. Meskipun saya misalnya belum berdomisili di sini, karena saya orang Madura misalnya, berperjalanan ke sini, maka saya mendengar nida Jumat, wajib Jumat. Tapi saya tak bisa menjadikan Jumat. Kan Jumat itu harus berjumlah 40 orang. Ya kan ya? Saya tak bisa dihitung sebagai jumlah 40 tadi. Karena saya bukan mustautin, bukan orang berdomisili di Jember. Saya berdomisili di Madura. Orang yang tidak mustautin, meskipun mukim, maka itu tak bisa menjadikan Jumat. Tak bisa dijadikan hitungan 40 Jumat. Seperti santri bagaimana? Kalau santri ini itu namanya sudah mukim, karena batas mukim itu 4 hari. Misalnya saya orang Jember misalnya, orang Jember mau berperjalanan ke Banyuwangi. Kalau misalnya saya ada keperluan di Banyuwangi yang tak bisa diselesaikan 4 hari, berarti 4 hari lebih, 5 hari bisa diselesaikan dengan waktu 4, 5, 6 dan lain sebagainya. Kalau 4 hari tak mungkin selesai. Maka ketika saya bermukim di sana, maka saya sudah dikatakan mukim. Sudah dikatakan mukim di sana. Tapi saya tak dikatakan mustautin. Apakah mukim? Ya mukim, tapi tidak mustautin. Kalau santri, kalau misalnya sudah di sana, sudah berdomisili seperti santri itu kan sampai berapa tahun kan? 1 tahun ya kan? Ada yang 1 tahun, ada yang cuma 6 bulan atau 5 bulan. Maka santri itu statusnya sebagai mukim dan tidak mustautin. Mukim tapi ghairu mustautin. Maka dia wajib Jumat tapi tidak bisa dijadikan hitungan Jumat. Ini laki-laki, kalau perempuan kan tak wajib. Cuman kan takut punya adik, takut nanti suaminya nggak tahu, gitu kan. Perjalanan ke rumah mertua misalnya, nih jauh, tak Jumat dikirim, Mas Jumat Mas, kayak gitu. Karena dia sudah mukim. Wasyartuha adapun syaratnya Jumat fi abaniyatin ialah di bangunan. Jamaatan hale berjemaah di arba'inah dengan 40 orang. Jadi harus dilaksanakan berjemaah dengan jumlah 40 orang. Wahiyah adapun jemaah 40. Wahiyah adapun jemaah 40 bisifatil wujubi ialah dengan sifat wujub. Dengan sifat bisifatil wujubi ialah dengan sifat wujub. Artinya harus memiliki sifat-sifat kriteria yang sudah disebutkan di depan, mukmin, mukallaf dan lain sebagainya. Harus berjumlah 40 yang memenuhi syarat. Wal waktu dan ialah waktu, maksudnya masuk waktunya itu waktu duhur. Berarti dari zawalus syamsi sampai maksudnya waktu asar. Fa iyakhruju maka keluar apa waktu, maka jika keluar apa waktu, yusallu maka sholat siapa jamaah, yusallu maka sholat siapa jamaah ad-duhroh kepada duhur bil bina dengan melanjutkan, kan tadi dikatakan bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan di waktu duhur. Kalau misalnya baru sampai 1 rakaat ternyata waktu duhur sudah selesai, Allahu Akbar, masuk waktu asar, maka dirubah menjadi sholat duhur. Tapi tak perlu dibatalkan dan ngulang lagi, tapi cukup dengan bina melanjutkan. Berarti tinggal nambah 3 rakaat sebagaimana sholat duhur, karena waktunya sudah keluar. Jumat itu kan harus dilaksanakan di waktu duhur, waktunya sudah keluar,
maka dirubah menjadi zuhur. Wa min syurutiha, dan ialah termasuk syarat-syaratnya Jumat, dan ialah termasuk syarat-syaratnya Jumat taqdimu khutbataini, adapun mendahulukan dua khutbah. Jadi khutbah dulu 2 kali, kemudian salat Jumat, bukan Jumat dulu baru khutbah dulu. Wajib siapa khotib, wajib siapa khotib ayak odah, kepada harus duduk siapa khotib, ayak odah, kepada harus duduk siapa khotib, bainataini di antara dua khutbah, bainataini di antara dua khutbah. Taini ini termasuk isim isyarah untuk muannas tasniyah. Tanih asalnya kalau tanih itu rofa, kalau nasab taini atau jar taini. Ini isim isyarah sama dengan danih, daini. Syaratnya khutbah itu harus dilaksanakan lebih dahulu daripada syaratnya. Yang kedua, harus diselah-selahi duduk oleh imam. Jadi khutbah pertama, setelah khutbah pertama kemudian duduk, setelah duduk baru melaksanakan khutbah kedua. Duduknya ini sekiranya bukan cuma sekedar duduk kemudian langsung berdiri, duduk dan sekiranya tenang, santai dulu kemudian melaksanakan khutbah yang kedua. Setelah itu sholat Jumat. Ruknuhuma, adapun rukunnya khutbah ini, adapun rukunnya dua khutbah, al-qiyamu ialah berdiri, harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Wallah, dan kepada Allah ihmad, bertahmidlah engkau. Ihmad, bertahmidlah engkau, maksudnya baca alhamdulillah. Yang pertama harus berdiri, yang kedua membaca alhamdulillah. Wabadahu, setelah alhamdulillah, sholli, bersalawatlah engkau ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Sholli, bersalawatlah engkau ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Dari berdiri, baca tahmid, baca salawat kepada Nabi Muhammad, itu rukun Jumat, rukun khutbah. Wal yusih, dan hendaklah berwasiat siapa khotib, dan hendaklah berwasiat siapa khotib bittaqwa, dengan takwa. Usikum bittaqwallah, ittaqullah, itu adalah yang biasa digunakan oleh khotib-khotib di dalam Jumat. Awil makna, atau makna takwa, atau hal-hal yang semakna dengan takwa. Ittaqullah, hafidhu ala ma yuqarribukum ilallah, misalnya gitu kan ya. Pokok hal-hal yang berwasiat tentang takwa, berwasiat takwa. Jadi kalau khutbah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum bitaqwallah, kayak gitu. Kama nahwu atiullah, sebagaimana upama nafat atiullah, ati'u, bertakwalah, bertaatlah siapa engkau, Allah, kepada Allah. Atiullah ini maksudnya adalah hal-hal yang senada dengan takwa. Jadi tak harus menggunakan ittaqullah, tapi juga bisa menggunakan ati Allah. Fi kiltaihima, di dalam kedua khutbah. Jadi di dalam kedua-duanya, khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua, itu menggunakan usikum bitaqwallah atau ati Allah. Wasatru, dan menutup aurat, harus menutup aurat. Wal wila'uh, dan berkesinambungan bainataini, di antara dua khutbah, bainataini, di antara dua khutbah, wa baina ma syalla, dan di antara sesuatu syalla yang salat siapa musalli atau khotib. Jadi antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua itu harus berkesinambungan, tak boleh dipisah dengan pemisah yang lama. Jadi yang khutbah duduk sebentar, kemudian khutbah lagi. Di antara dua khutbah ini dan di antara sholat itu juga harus berkesinambungan. Setelah khutbah yang kedua langsung sholat, jangan dipisah dengan pemisah yang lama. Wabituhraini, dan dengan dua suci, maksudnya dua suci
suci dari hadas besar, bersuci dari hadas ataupun dari najis. Itu namanya tuhfa ini. Wa yatma'innu, dan tenang atau bertumakninah siapa, atau tenang siapa khatib, tenang siapa khatib qa'idan hale duduk bainahuma di antara dua khutbah. Jadi duduk dulu, tenang-tenang duduknya di antara dua khutbah. Wa yaqra'ul ayatah, wa yaqra'u, dan membaca siapa khatib al ayatah, kepada ayat, membaca ayat fi ihdahuma, di salah satu khutbataini. Di antara, di salah satunya itu wajib ada ayatnya. Allah Ta'ala misalnya kayak gitu kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ada kayak gitu. Terserah, pokok baca ayat di salah satu. Kalau tidak baca di khutbah yang pertama, ya baca di khutbah yang kedua. Wasmud doa, dan ialah membaca doa. Ini atof kepada tadi itu. Adapun rukunnya khutbah ini ismud doa, ialah membaca doa. Tsaniyatan, di khutbah yang kedua. Tsaniyatan ini dibaca nasab karena membuang huruf jar, mansubun binazil khafid. Tsaniyatan, di khutbah yang kedua membaca doa lil mu'minina, untuk orang-orang mukmin. Kalau biasanya yang digunakan Allahumma qawwid Islam. Wa hasanun tahsisuhu bis-sabiina. Wa hasanun, dan ialah baik, takhsisuhu, adapun mengkhususkan doa, takhsisuhu, adapun mengkhususkan doa, bis-samiina, kepada orang-orang yang mendengar, kepada jemaah yang mendengarkan khutbah. Jadi mengatakan hadirin kayak gitu kan ya. Apa biasanya ya? Saya lupa. Padahal saya itu ngisi khutbah, tapi saya lupa. Karena ngisi khutbahnya itu 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Jadwalnya terlalu jarang. Jadi syaratnya ya seperti tadi. Termasuk membaca doa di khutbah yang kedua, dan lebih utama dikhususkan untuk orang-orang yang mendengar khutbah tadi. Sunanuha al-wasluh wa tanziful jasadi, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.